Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang teman-teman di konten terbaru kami dari YouTube UKM. Kontennya sendiri itu tentang podcast sederhana dari kami murid-murid Mutiara Ilmu. Namanya kontennya sendiri itu adalah podcast sepuh atau sepulang sekolah. Karena memang konten ini dibuat sepulang sekolah agar kami bisa menceritakan sesuatu yang sedang terjadi di sekolah di hari itu. Yang pertama-tama saya kenalkan di sebelah saya sini ada Mas, siapa namanya Mas? Nama saya Davin Valorino. Kalau Mas di sebelah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galang Rasendria Sada dari kelas PPLG. Jadi dua-duanya Masnya ini dari PPLG? Ya. Gila PPLG. Mas itu kalau kita kan awal di sini, tahu nggak sih Mas kalau dua-duanya ini tentang jurusan kayak begitu? Tahu. Ya, sejujurnya tahu. Tahu lah dengan kesadaran penuh. Kesadaran penuh itu. Jadi memang dari awal itu kayak ada bawaan modelnya kayak, weh PPLG begini, Iya. kafe begini. Ya memang dari awal dia cuma masuk PPLG. Berdua ini emang mau betul-betul masuk dan dapat masuk. Iya, nggak ada pindah-pindah kelas, nggak ada. Oh ya, saya kasih tahu dulu teman-teman sebelumnya, karena di Mutiara itu ada sistem di mana para guru menilai nilai-nilai kita akademik dan lain-lain melalui sebuah ujian agar tahu mana jurusan kita yang tepat. Jadi, termasuk orang beruntung kita berdua itu, deh. Iya, karena sedari awal kan ada yang dilaksanakan tes ini kan, Iya. penentuan jurusan. Ya, tes penentuan jurusan. Karena sebelum kita masuk ke jurusan kita di kelas biasa kayak seperti 10-1, 10-2. Saya 3. Si zaman gugus-gugusan itu nih. Iya, ya. Nah, kita ini sedari awal sudah memang masuk PPLG. Ada kan beberapa teman-teman kita juga yang pernah ada masuk di kafe TJKT tapi mereka pindah ke PPLG begitu. Nah Mas, saya ini mau tanya Mas, hal yang paling berpengaruh saat kita datang atau pulang sekolah itu gimana Mas? Menurutnya Mas berdua lagi gimana? Hal yang paling berpengaruh lah dalam apalagi pembelajaran di sekolah. Apakah itu gurunya, pertemanannya, lingkungan sekolahnya itu gimana? Ya, pertama-tama sih lingkungan sekolah dulu sih. Terus gurunya, terus terakhir teman lah. Kalau yang alasan pertama saya taruh di posisi pertama itu lingkungan, karena kalau murid itu tidak nyaman di lingkungan sekolahnya itu dia akan kesusahan dalam pembelajarannya, Ada kayak rasa gusar atau tidak enak? kayak gelisah begitu, tidak tenang belajar. Contohnya kayak misalnya kalau panas kan, Oh, nah itu pasti tidak enak. Nah, kedua gurunya, kalau semisalnya gurunya kayak sedari awal tidak punya niat untuk mengajar, pasti susah lah. Oh iya, jadi kayak kelas boring deh. Iya, kelas boring. Makanya kalau kayak guru-guru yang seru gitu, itu guru tipeku gitu. Yang guru yang apa? Yang bisa buat saya Nyaman. nyaman belajar begitu. Nah, terus ketiga pertemanan sih. Karena ada yang namanya kerja kelompok gitu kan. Nah, itu penting juga itu. Makanya kita harus bisa bergaul gitu dengan teman-teman sekitar gitu di karangan sekolah gitu. Kalau Mas Galang sendiri bagaimana itu? Kalian kan tadi udah ngejelasin 3 poin kan, 3 poin paling penting. 3 poin ya? Dia. Enggak usah 3 poin. Perlu nak kita. Saya mau tambah-tambah ya, kalau soal kelas, menurut saya oke banget karena ada AC, luas. Terus buat apa tadi? Selain lingkungan, Pertemanan dan guru. guru. Kalau guru opsional sih, kan beda-beda guru, beda-beda cara mengajarnya gitu kan. Ada juga guru seru, ada juga guru yang boring. Terus buat pertemanan. Nah, kalau apa? Sosialisasi dalam kelas itu mempengaruhi sekali sih. Karena mood seorang siswa itu dipengaruhi juga sama pertemanan tuh. Ya kayak teman satu bangkunya asik gitu kan, ya semangat belajar juga. Atau satu teman bangkunya pintar, bisa diajari atau minta diajari. Ya, jadi berpengaruh juga kalau pertemanan dalam kelas gitu. Oh, jadi menurut Mas Galang ini hal yang paling penting saat apa yang mempengaruhi seorang murid itu di lingkungan di sekolah itu adalah pertemanan,
terus lingkungan sama guru deh. Jadi enggak juga ya. Karena biar orang nggak punya teman juga kalau mood sekali buat belajar. Berniat nih. Memang kalau mau belajar itu harus niat. Sebenarnya biar kau nggak ada gurunya aneh atau temanmu nggak ada. Kalau niat memang belajar ya belajar aja. Ya niat sih yang paling penting memang kalau sekolah itu. Nah, kan ini tadi Mas niat deh, Mas Galang, karena kan Mas Galang yang memicu kata niat. Nah, Mas Galang sendiri ada nggak sih? Nah, Mas Galang sendiri ada nggak sih hal atau figur atau mungkin niat yang ngebuat Mas Galang bisa datang terus ke sekolah? Kalau datang ke sekolah ya. Minimal datang dan belajar lah. Kalau cuma datang kan semua orang bisa. Tapi kalau bisa sampai belajar, tidak semua murid saya percaya itu bisa ngelakuin itu. Boleh jujur nggak sih? Semua terserah kita sih. Saya masuk sekolah Mutiara Ilmu murni untuk belajar komputer. Jadi awalnya saya kaget kan di sini. Ulah, kenapa ada matematika, ada IPA, bahasa Indonesia? Saya kira komputer semua di sini tuh. Ya, jadi ya kayak agak kecewa juga lah. Ya, cuman ya udah jalan saja tuh. Cuman memang kalau pelajaran lain jujur memang kurang niat. Kalau komputer niat. Jadi memang kalau hari-hari tertentu atau dasar kejuruan pasti datang lah. Karena kayak menurut saya itu bakal rugi kalau udah datang. Karena itu kan pelajaran memang saya yang gara-gara saya mau masuk mutil kan gara-gara pelajaran itu tadi dari komputer ya gitu lah. Waduh, tadi kan Mas Galang bilang nih, ada satu kata yang Mas Galang bilang, kalau setiap pelajaran kejurusan saya selalu datang. Jadi Mas Galang ini ceritanya ada dalam beberapa mapel pelajaran jarang datang. Aduh. Nah, tapi nggak apa sih. Semua kan itu kan opsional ya. Apalagi sekolah swasta. Dan kalau memang dalam hal pembelajaran kita bisa meniatkan di satu mapel itu dan ternyata kita bisa worth it, ya itu nggak apa-apa sih. Tergantung opsionalitas dari setiap murid-murid kita. Nah, kalau soal Mas Davin sendiri gimana? Apa sih niat atau mungkinkah di luar ada figur yang mendorong Mas Davin mau ingin belajar di Mutiara Ilmu? Sebenarnya kalau dibilang ada figur sih enggak sih, cuman ada tujuan. Nah, makanya untuk mengejar tujuan itu harus melompati dulu ini. Kita harus lompati dulu tingkatan ini. Kan kita sekarang berada di sekolah menengah atas kan. Kejuruan. Ya, kejuruan. Nah, itu yang harus saya lompati dulu sebelum mencapai tujuan saya. Karena kebanyakan pekerjaan di luar sana kan lebih gampang kalau ada ijazah SMA. Malah diharuskan kan kalau pekerjaan diwajibkan bahkan. Makanya itu ya tujuan saya masuk ke SMK Mutiara Ilmu bukan hanya ingin mengejar ijazah saja gitu kan. Saya juga mengejar ilmu komputernya gitu. Kita gunakan fasilitas yang disediakan kan. Misalnya kita gak punya komputer atau gak punya apa gitu kan, kita bisa pakailah fasilitasnya. Dan jujur memang kalau pelajaran lainnya kan kita kayak ngerasa kayak bosan gitu kan, udah dari SMP pelajaran ini mulu. Makanya kita masuk ke SMK Mutiara Ilmu karena kita mengejar sesuatu yang beda gitu, sesuatu yang baru. Makanya kayak kita belajar komputer ini kan kayak keren gitu, bisa buat apa kan gitu, game kan atau program website atau apalah sebagainya. Makanya kita masuk ke Mutiara Ilmu. Oh, berarti lebih seperti kayak mencari tantangan dan sesuatu yang berbeda dari sekolah-sekolah lama di kayak SD, SMP gitu. Iya, benar sekali. Nah, itu kan tadi sudah ngebahas dua hal. Yang pertama itu adalah alasan, kedua niat. Nah, yang terakhir ini hal buruk atau kebiasaan buruk yang mungkin apalagi berpengaruh saat kita melakukan proses pembelajaran lah atau niat lah. Nah, tapi kan ini hal buruk toh. Setiap orang punya keburukannya. Ya. Jadi sebagai MC sama host juga di sini, saya sendiri saya melupakan nama ya. Saya sendiri itu ada Rizky Reza Pratama. Kalian mungkin kenal saya di konten-konten UKM yang sebelumnya. Nah, saya di sini ngebahas keburukanku dulu ini, Dik. Oh ya, boleh. Keburukan yang paling berpengaruh dalam proses pembelajaran, kayak mengerjakan tugas PR dan lain-lain, itu adalah minum. Sumpah.
Minum itu adalah hal keburukannya yang paling sering kulakukan, tapi minum kopi bukan yang lain-lain, oke? Oh, Minum kopi. Nah, karena kenapa? Karena kalau saya minum kopi, saya kan punya kebiasaan, saya tuh suka sekali yang namanya kopi Toraja. Apalagi kopi Toraja yang ada di Makassar dan Sulawesi itu khas sekali rasa dan baunya. Ya. Jadi ya kalau sekali teguk begitu, Ya. terus pekerjaan belum selesai, bukan pekerjaannya yang selesai, kopinya yang nambah. Kalau saya sih cuma itu hal yang paling berpengaruh sekali. Karena kalau biasa saya minum itu sampai pagi saya nggak tidur. Sumpah mas, itu sampai pagi aku nggak bisa tidur sekali itu. Jadi itu sudah pagi, apalagi saya juga aktif dengan ekstrakurikuler. Itu sudah pagi, tembus malam, tembus pagi lagi. Itu buruk juga sama kesehatan dan mental saya sih. Cuman alhamdulillah beberapa saat ini saya udah mulai ngenanggulanin itu. Tapi saya ngenanggulaninnya itu atau ngegantinya dengan minum teh. Sama sih kurasa. sama. Sama sih. Nah kalau Mas Davin sendiri gimana sih? Kebiasaan hal buruk nih. Ya hal buruk yang karena ada. Kurang lebih sih gak beda jauh sih dari masalahnya ini Mas Desta. Nah, ini kebiasaanku itu juga biasa kadang susah tidur. Bukan hanya susah tidur sudah pasti susah bangun. Makanya tuh kadang kalau misalnya udah jam 11 ke atas itu, kalau udah tidur itu wah udah kayak gak yakin gitu bisa bangun pagi kan. Makanya setelah saat itu kurang lebih saya setiap kali pulang sekolah udah langsung tidur. Jadi kalau subuhnya bangun ya tembus pagi sampai ke sekolah, pulangnya lagi tidur lagi kayak gitu-gitu terus terulang. Cuman nggak tahu kenapa akhir-akhir ini saya tidur biasa kan kayak jam 10-11 gitu biasa, tapi bangunnya bisa lebih cepat gitu. Nggak tahu siapa tahu bis ini bisa jadi solusi juga kan kalau yang di luarnya begitu, di luar sana kesusahan tidur, kesusahan bangun juga. Nah itu bisa jadi solusinya juga. Terus kalau kebiasaan buruk yang lainnya sih bermain gadget sih itu kebanyakan anak-anak muda sekarang kecanduan gadget gitu. Sekali nyentuh itu yang namanya handphone susah ngelepasinnya. Saya juga gitu. Terkadang kalau kayak ada tugas kita kayak selalu nunggak terus gitu. Kayak saya misalnya jam 6 gini tunda sampai jam katanku gitu kayak tungguin lah 30 menit lagi gitu. Iya, betul. Jadi 6.30 itu saya niatnya kerjain malah keterusan. Terus lewat misalnya 6.45 bilang lagi jam 7 pas lah. Jam 7 pasnya lagi nggak selesai lagi. Iya, saya pernah ngalamin kali. Begitu terus sampainya mengantuk. Sampai mengantuk malam terus berujung sekalian besok malam. Ya memang Makanya makanya sekarang kebiasaan aku tuh yang kayak gitu-gitu kan usahain bilangin lah. Nah kalau Mas Galang sendiri bagaimana nih? Kalau kebiasaan buruk di sekolah ya. Kalau kebiasaan buruk di sekolah itu sering saya bawa dari kebiasaan buruk di luar juga sih. Yang pertama bersih kayak Davin, saya juga orangnya susah kalau sudah pegang HP susah sekali buat lepas. Ada Davin tahu itu. Pernah saya mau masuk gitu kan. Saya kebangun jam 6.30-an lah. Rencana kan habis mandi nih. Jam 6.50 selesai. Lihat HP tuh, lihat jam. Wah, bisa lah ada beberapa menit lagi tuh scroll TikTok dulu. refreshing. Masih ada beberapa menit nih, bisa lah scroll TikTok. 1 menit, 2 menit, 10 menit. Aduh. Wih, jam 7.10. Buru-buru itu masuk sekolah, telat dan pakai sarung. Nah, jadi kan tadi Mas Galang udah cerita dia terlambat bangun pakai sarung. Nah, mungkin teman-teman di sini banyak yang bilang, pakai sarung maksudnya apa nih? Kayak datang ke sekolah pakai sarung atau apa? Di SMK Mutiara itu ada sebuah tradisi yang paling berpengaruh dan udah lama kayaknya dari dulu nih. Bahkan Davin sama Galang sendiri nih dua-duanya udah pernah. Pernah, kalau saya 1 kali. Davin gimana? Saya juga sekali dan itu jujur karena terlalu santai gitu kan. Saya ngikutin temanku gitu jadi ya ikutin termasuk juga. Aduh.
terus maksa gitu kan, lihat udahlah pasrah lah, datang ke sekolah, wah disambut dengan ramah dengan guru. Mas sarungnya. Nanti sarung di belakang Ada gitu. senyuman manis. Disuruh jadi ustad. Nah, jadi pakai sarung itu tradisi. Jadi kalau kita terlambat di SMK Mutiara Ilmu sendiri, jamnya untuk yang sekarang ya, di angkatan saya ini itu 7.15 kan. Ya, 7.15 itu sudah masuk. Jadi kalau lewat itu, walaupun cuma 1 menit, 7.16 kayak begitu, pakai sarung. Terus pakai sarung itu celana lepas diambil sama guru. Kalau ketahuan atau kelihatan sama guru kayak bawa ki double begitu, kayak sengaja mentong ke bawah double, terus kita pakai ki lagi nanti dibuka sarungnya, tetap diambil itu. Bahkan bisa-bisa itu celana ndak dikasih kembali. Yang celana yang double itu tidak dikasih kembali 1 minggu. Jadi ya tradisi yang sangat memukau sebenarnya itu buat SMK Mutiara Ilmu. Mungkin di sekolah lain tidak ada. Kalau menurut saya sendiri baru pertama kali nih sekolah dia bisa tegas sama muridnya. Nah kasihkan dia pakai sarung apapun itu. Tapi itu tidak ada lambaran dia di dalam di. Mungkin kalau yang cerdas-cerdas sedikit muridnya itu, nah bawa memang nih celana training. Kita berdua ya full tidak ada celana itu. Full Ya, tidak ada celana itu. jadi pas masuk kelas ya tinggal pakai sempak doang. Jadi dingin. Jadi di kelas itu dingin berasa karena setiap kelas di Mutil juga itu ada AC-nya 2. Ya, kalau soal dingin nggak masalah, masalahnya teman-temannya agak laknat ya. Iya, pakai sarung tarik. Ya, Buka sarungnya. tapi kalau buat cewek ya tentu pastilah masih diwajarin pakai short atau enggak celana training begitu. Tapi buat laki-lakinya tidak ada harapan, Bu. Seriusan. Tidak ada harapan. Nah, next nih. Itu kan tadi udah apa lagi? Mas Galang tadi udah ngasih tahu nggak sih? Udah kan? Udah. Tentang kebiasaan buruknya sama-sama pakai gadget. Saya sendiri juga udah pakai gadget. Sering juga sih pakai gadget dan ngejadiin hal buruk. Iya, itu sama persis yang Dapin sendiri bilang tadi tentang gadget sebentar 5 menit mematikan dalam hidup Anda itu ada di situ. 5 menit nambah. Nah, Mas, ini kan hal yang kita bilang tadi di Davin sama Galang, kita berdua tadi bilang tentang gadget. Saya mau bertanya nih, kan gadget itu paling identik dengan sosial media, TikTok, IG dan lain-lain. Menurutnya kita berdua ini, Dapin sama Galang, apa sih apakah pengaruh yang sangat-sangat membuat murid-murid kita dalam hal pribadi, personality, bahkan identitasnya sendiri Ya. bisa terpengaruhi dalam bersosial media? Apa sih maksudnya? Kayak pendapat kita lah, kita banyak kan kasusnya begitu, bahkan mungkin di kelas kita sendiri ada beberapa yang menghilangkan identitasnya dia karena terpengaruhi sosial media. Dia mau jadi ini, dia kayak terafiliasi sama aliran tertentu yang ada di masyarakat kita. Apakah itu aliran band, apakah itu aliran film, ataukah itu kayak figur politik, figur filosofi atau lain lah. Nah gimana sih Dapin sama Galang sendiri tanggapannya? Galang kayaknya duluan. Dampak ya, kalau soal dampak beda sih, ada sisi negatif sama positifnya lah. Kalau sisi negatif kayaknya lebih banyak nih kalau orang-orang yang ngambil anu itu ke sisi negatifnya. Padahal kan banyak juga sisi positifnya. Jadi kalau menurut saya sisi positif Negatif. positif dulu tadi. Positif dulu deh. Ya. Sisi positif banyak sekali. Karena pembelajaran itu banyak bisa kita ambil dari TikTok, dari sosial media. Karena kenapa? Baru gampang sekali tuh, karena kita tinggal search bakal muncul itu video-video. Kayak video pembelajaran apa tentang ya apa namanya itu? Psikologi. Ya psikologi lah, atau tidak pembelajaran di sekolah, pembelajaran sosial, banyak itu di TikTok. Kalau sisi negatif ya seperti yang Mas Desta tadi bilang, kalau keseringan nonton konten-konten begituan, krisis identitas gitu. Iya, Iya betul. krisis identitas. Karena kayak, wih ini keren deh mau jadi ini. Tapi lihat lagi, lah agak meragukan mau jadi ini deh. Baik-baik toh, krisis identitas. Selain krisis identitas juga kecanduan itu yang berbahaya sih dari sosial media. Seperti ya tadi saya bilang, scroll TikTok 5 menit, 1 jam. Telat masuk sekolah pakai sarung. Ya udahlah segitu doang. Nah kalau Dapin sendiri gimana nih? Ya kalau
soal dampak juga ya emang ada dua jalan yang bisa kita pilih dalam bermain sosial media. Karena memang sosial media itu pedang bermata dua, pisau bermata dua. Dimana bila kita salah menggunakannya pasti bakalan melukai diri kita sendiri. Tapi kita bijak dalam menggunakan sosial media itu bakalan jadi pembelajaran untuk kita, bisa kita dapat pengalaman orang luar masuk ke kita juga, bisa gitu. Nah, terus kalau mau dijelaskan sisi positifnya sosial media, nah di situ kita bisa banyak dapat hal macam-macam di dalam. Kayak contohnya pembelajaran, tutorial. Kayak misalnya kita masih kurang ilmu, hanya dengan bermodalkan sosial media pun kita bisa berilmu gitu. Apalagi di luar itu kan banyak yang namanya otodidak kan. Nah itu pembelajaran mandiri. ya, kalau kita memang berniat terus kita otodidak dalam suatu bidang gitu kan, kita bisa berhasil dengan cara itu. Terus kalau sisi negatifnya ya, kalau mau dibilang krisis identitas memang sih, tapi tidak salah kalau misalnya kita kayak hanya satu orang gitu, saya pengen jadi ini deh. Nah, kita gunakan itu sebagai kayak panutan, tapi jangan panutannya orang yang tidak bagus juga gitu kan. Harus orang yang benar, memang harus orang yang bijak gitu, yang kita lihat bagus gitu. Yang contohnya kayak siapa ya, contohnya kayak artis-artis gitu kan. Iya, artis besar atau pemain bola lah. Ya, contohnya kayak itu bagus, gak apa-apa. Cuman kalau krisis identitas itu misalnya banyak orang kita pengen jadi ini ya kan bingung, susah. Terus dampak negatifnya lagi, mental itu bisa diubah-ubah sama sosial media. Mental dan alam sadar. Iya, alam bawah sadar. mental itu bisa diganggu sama sosial media. Apalagi kalau contohnya ya kayak kita bermasalah di sosial media kan, terus datang banyak netizen gitu kan, kita kita di hate gitu, di hate komen kan, sembarang dibilang di komen, nah pasti kita langsung mentalnya kayak down gitu. Iya, bahkan ke bawah ke dunia nyata. Iya, sampai kayak sakit hati gitu, bahkan sampai mungkin resiko paling besarnya bunuh diri. Bahkan hanya kayak sakit mental doang, makanya mental health itu bisa terbilang penting sih. Terus salah satu dampak negatifnya lagi, sosial media itu bisa membawa kita ke jalan yang buruk. Kalau misalnya kita lihat komenan ini, contohnya kayak misalnya ada kayak satu kata di TikTok gitu kan, di komennya. Nah, orang-orang pada ngikut, akhirnya tersebar luas kan, pada ngikutan. Nah, itu yang bisa membawa kita ke dampak yang buruknya gitu, kalau menurut saya gitu. Tapi kalau positifnya juga ada, banyak malah. Kita juga bisa mengubah mental gitu. Kalau kita lihat di TikTok motivasi gitu kan, ya tapi jangan juga kalau kita mendengar motivasi masuk telinga kiri keluar telinga kanan, itu kan namanya nggak masuk gitu kan. Tapi kita cari motivasi yang bagus dan terapkan di kehidupan kita. Gitu aja. Berarti contoh motivasi yang itu yang kopi 80.000. Kan karena di luar sana juga, apalagi di medsos yang lain, banyak influence yang sengaja ngundang hal yang digoreng, kayak lebih menggoreng opini dan sentimen, supaya orang-orang itu ikuti, follow, walaupun sebenarnya itu salah. Kayak manipulatif seseorang biar opininya itu, apalagi mengikuti apa yang dipikirkan, walaupun sebenarnya itu salah dalam hal moral bahkan hukum. Contohnya kayak dulu paling terkenal itu banyak influence yang ngomong tentang binomo. Kita kenal berdua tentang binomo. Tentang uang elektronik, Bitcoin, transaksi dan lain-lain. Semacamnya lah itu. Bahkan dulu ada iklan itu yang rambut miring itu. Sekarang galang ada yang mau dibilang. Kalau soal penggoreng opini ya tadi. Ya, penggorengan opini. Ya, jadi saya mau cerita juga tentang teman saya. Nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa, silakan. Oke. Teman saya ini kan masih duduk di bangku SMA ya.
Cuma dia karena keseringan nonton konten-konten tentang investasi begitu. Dia sok-sokan nih, dia mau investasi padahal uangnya masih jajan orang tua. Oh, uang panas. Uang panas. Bukan uang Iya. dingin. Dan dia kayak ada halusinasi tau di kepalanya, dia bilang, wah saya investasi nih di SMA, lulus dari SMA, wah jadi kaya, jadi bilioner. Tapi nyatanya top up 50.000 dana, investasi 1 hari, turun, rugi dong. Rugi dong. Bener aja. Yang bener aja. SMA udah sosok investasi. Rugi dong. Ya, itu teman saya sering tuh saya nasihati, kami tuh nggak punya kerjaan, uang masih dari orang tua, sosok investasi, rugi lagi. Bilang, sekolah dulu yang benar gitu kan, ada kerjaan boleh, terserah mau kau apakan uangmu. Itu memang kita harus pintar-pintar tuh dalam memfilter konten-konten yang ada di media sosial. Gak boleh asal cuy. Salah sedikit saja Anda salah ngikut, rugi. Jadi tadi sedikit ada jeda sebenarnya tadi. Iya, Karena sorry ya, guys, ya. tiba-tiba mati lampu. Pemerintah tak juga sebenarnya, walaupun sudah hujan, pemerintah Sulawesi Selatan entah kenapa walaupun sudah hujan, daerah sini terkadang ada mati lampu mendadak. Sebenarnya enggak lama, cuman klip saja kayak begitu. Cuman berpengaruh juga tadi. Kira-kira misalnya Mas Galang sampai mana tadi Mas? Soal dampak Galang. negatif ya. Ya selain sisi buruknya temanku ini, dia ada sisi positifnya lah. Karena dia anaknya rajin WO. Wah, WL itu bagus. apa? Workout. Oh, workout. Wah, bagus sekali badannya, Dok. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Cuman memang minus otaknya saja sih. Ya, kalau itu sisi positifnya tuh karena dia sering nonton konten-konten tentang motivasi buat workout gitu. Ya. Bagusnya ya itu. Cuman minus kadang dia terlalu kurang bisa memfilter. Gitu artinya salah jalur. Mungkin karena Galang karena dia ngerasa motivasi yang tentang workout WO tadi itu ngerasa worth it dan memang kayak terbawa, bahkan dia sudah rasakan di tubuhnya. Nah, dia anggap yang dalam hal investasi ini yang dia dengar di online ini termasuk apalagi masa workout saja sudah bisa melakukan dan berhasil, apalagi itu. Apalagi cuan sekali. Iya, apalagi konsistensi dalam apalagi berolahraga itu kan susah tuh kayak ditahan gitu, setiap hari harus begini-begini. Nah, mungkin di situ teman kita itu kayak ngerasa, wah pasti untung lah investasi begini. Nah, sekarang kita udah tadi ngebahas tentang dari tadi tentang sosial media, tentang sekolah, kalau kesannya begini sulit. Saya mau tanya nih dalam Mas berdua, hal yang paling penting, apalagi kita kan kurikulum merdeka deh. Dapin sama Galang itu termasuk angkatan yang terkena kurikulum baru, termasuk baru dari Kementerian Pendidikan, itu kurikulum merdeka yang dimana merdeka belajar iya, tugas tidak. itu yang paling kena, malah bahkan tambah bertambah dan tugasnya ini lebih banyak tugas kelompok nih. Iya. Bahkan di kelas saya juga berdua. Iya. Ya teman-teman kalau mau tahu saya sendiri berbeda kelas, saya sendiri tuh jurusan DKV, sedangkan Davin sama Galang ini dari PPLG. Mereka itu jurusan, saya kasih tahu sedikit dulu deh. PPLG itu dia lebih jurusan ke softwarenya, DKV itu tentang penggunaan softwarenya itu dan hardwarenya juga. Kalau mau ada mungkin teman-teman di sini yang nggak sengaja ngeliat apalagi konten ini atau video ini terus mau tahu kayak sedikit begitu, apalagi tentang hardware yang mana lebih bagus, itu mungkin kalian bisa masuk di TJKT, kalian bisa ngincar itu jurusan lah. Nah, yang bagian tadi itu gimana kalau saya mau nanya tentang ini, kan kelompok ini kelompok berarti memaksimalkan penggunaan skill sosial dari murid-murid. Nah, saya mau tanya, ada nggak sih hal yang ngebuat Dapin sama Galang ini ngerasa kurikulum merdeka itu sangat kurang, apalagi pemerintah kita menyuarakan agar para guru-guru lebih sering membiarkan dalil-dalil yang ada di pikiran para muridnya itu terungkap. Tapi ada nggak sih Mas Dapin sama Galang yang ngerasa kayak, wah ini murid tidak cocok untuk ngelakuin kurikulum itu karena mereka belum mampu buat mengungkapkan apa yang ada di kepala mereka. Pendapatnya Dapin sama Galang sendiri gimana itu? Kalau saya tentang kurikulum merdeka ini sebenarnya ada bagusnya, ada juga kurangnya. Nah, bagusnya itu sih sebenarnya awal tujuan terciptanya Terciptanya kurikulum merdeka. diterapkannya kurikulum merdeka itu untuk belajar di sekolah ya. Sembari Semua bermain, ya. tugasnya semua itu harus diselesaikan di sekolah. Jadi Awalnya ada gitu. PR. Iya.
nggak ada PR. Memang tugas-tugasnya semua itu harus diselesaikan di sekolah. Cuman nggak tahu kenapa jujurnya makin lama makin banyak tugas di rumah gitu. Kayak apa ya? Kayak terasa apa kita di PHP-in gitu. Iya. Padahal kan sama. harapan pertama kita itu yes kita di sekolah emang tambah berat sih. Cuman setidaknya kalau di rumah bisa langsung istirahat gitu. Bisa lebih fokus, jadi kayak ada waktu luang yang Iya. bisa diberikan. Cuman nggak tahu kenapa apa banyak sekarang guru-guru yang ini nggak tahu kalau kita kan murid Iya, kan nggak kita tahu murid. Kita apa juga yang- sekolah swasta ya kan? iya kita nggak tahu apa yang ada di apa Pikiran atau permasalahan Iya. para guru-guru. apa yang sudah dirapatkan apa yang sudah ditentukan guru-guru. Tapi ya semoga saja itu untuk kebaikan para murid gitu. Oh, jadi PHP tadi yang Davin sendiri bilang itu tentang gurunya kayak PHP, jadi sedikit cuek. Bukan, sebenarnya tugasnya itu informasi pertama kita dikasih terapkan kurikulum merdeka kan gitu. Oh. Kita lebih aktif di sekolah, di rumah udah tinggal istirahat. Oh, jadi kayak Iya. kita dapat informasi, kelar tidak kelar harus kelar, Iya. kelar tidak kelar harus kelar. Kita dapat informasi itu, kita ngekelolanya itu di sekolah, Iya. sampai rumah kita nggak bisa kayak ngeaplikasikan, bahkan ngeimplementasikan apa tugas-tugas yang sudah kita dapat di sekolah, kayak begitu mas. Itu Robin. Ya bisa dibilang gitu sih. Karena katanya di sekolah itu harus selesai semua tugasnya lah gitu. Kayak kita harus aktif. Kayak guru dengan murid. Itu bukan gurunya, harus Muridnya yang aktif. lebih aktif. Nggak harus gitu. Tapi sekarang malah kebalikan gitu. Iya. Malah gurunya yang lebih aktif. Ya murid aktif juga sih. Iya, cuman kayak lebih diam, lebih membaca, Ya lebih apa menyimak gitu Iya, apa kayak yang gurunya katakan. ngikut alur. Iya. Dan ini tugasnya ya tetap banyak yang ngasih tugas PR gitu. Masih banyak yang ngasih PR, tugas kelompok tapi di luar sekolah gitu. Iya. Gitu yang kekurangannya. Cuman bagusnya kurikulum merdeka sekarang kan ngajarannya langsung lebih ke to the point gitu. Iya, langsung lebih free ya, tidak terkekang lagi guru-guru itu. Ya kayak buat misalnya ngikutin. kita pelajarin ini. Nah, ini dia berjalur gitu kayak ini. Jadi kita harus pelajari semuanya. Tapi kalau kurikulum merdeka kan jalur ini ya lurus aja terus. Kita fokus itu, mungkin kalau bercabang guru kayak bisa nentuin cabang mana yang mau diambil. Iya. Cuman ya ada sebagian cabang-cabang yang diambil juga karena ngerasa penting. Ya saya juga ngerasa penting sih cabang-cabangnya itu. Makanya dikasih kembali masuk ke pembelajarannya gitu. Kalau Galang sendiri mungkin ada yang mau dibilang berbeda sedikit dengan Davin, karena Galang ini dari tadi kulihat-lihat ini mirip-mirip merubah, nyontek Anda itu. Kalau suka sih ya suka aja, karena di kurikulum merdeka ini ngerasa nggak sih kalau tambah banyak eventnya, banyak hal-hal yang baru, fresh, Iya, memang. kerja kelompok. Cuman kalau sisi yang tidak saya suka itu kadang guru ngasih tugas berlebihan. Ya kayak kerja kelompok itu per minggu itu bisa berapa kali di? Iya, Ya, berapa sering. kali persentase? Iya, persentase juga. Bangun buat kayak model PP tadi, sekarang kan sering itu PPT. di sekolah kita. Kalau timnya bagus, oke, tapi kalau timnya ampas, Iya sih, jadi karena hal itu ngebuat suatu golongan, bahkan yang namanya circle, jadi bisa terbentuk kan? Iya. Karena mungkin karena keajaiban Tuhan yang di atas, tiba-tiba saya ketemu ini terus, saya jadi suka ini terus, besok-besoknya kalau tidak ketemu ini jadi tidak maksimal, kayak gitu. Nugas begitu tuh. Tapi ya susahnya tuh kalau di kelas baru kita nggak punya teman, nggak ada circle, baru gurunya bilang kalian bisa pilih sendiri. Ya kita kan nggak punya circle ya. Begitulah susahnya memang kalau orang nggak punya circle tuh, nggak ada yang kepilih. Itu bahaya sih, ada ya pastilah semuanya punya sisi negatif. Mungkin juga jadi pembelajaran Kementerian Pendidikan. Sama juga saya tambahkan, Davin sama Galang tahu nggak kalau di kurikulum merdeka ini ada hal yang sangat menyulitkan guru. Tapi saya nggak tahu ya, karena guru-guru kita kan dari sekolah swasta, tidak harus selalu menaati apa yang dikatakan pemerintah kan, sesuai dengan ya kebijakan pihak sekolah swasta kita lah. Tapi kan banyak aku dengar dari teman-teman ya, dari kalangan juga yang SD SMP, sebenarnya lebih banyak SMP SMA. Kalau SMK itu jarang karena kebanyakan swasta. Banyak yang bilang guru-guru itu jadi sedikit jadi tak acuh.
Jadi kayak sedikit acuh dengan paham pelajaran murid-muridnya dan lebih fokus dalam administrasi kurikulum merdekanya. Banyak juga aku dengar bisa nanti kalau pulang itu kita bukan mungkin sharing-sharing itu tentang pengalaman buruknya. Banyak juga aku dengar para guru-guru itu yang lebih fokus ke administrasi kurikulum merdekanya daripada buat ngelakuin pembelajarannya. Ya kayak buat mungkin konten. Bahkan itu yang paling sering sekarang itu ada yang modelnya ice break. Ice Ice breaking. Ya, guru-guru kita kan banyak yang ambil konten dari luar. Nah, mungkin konten guru yang dia ambil dari luar ini dipaksakan sama kurikulum merdeka. Mungkin cuman saya kan nggak tahu kan, saya bukan pihak guru dan ya saya nggak harap guru saya bisa jadi lebih baik dan tidak terbebani oleh administrasi oleh negara kita. Jadi supaya bisa lebih pulas, ya lebih bebas. Kebebasan sudah diberikan, tapi terkekang kembali oleh administrasi yang diciptakan oleh pemerintah kita sendiri. Bahkan ada banyak yang bilang itu adalah administrasi bercuan buat yang di atas. Karena ada aplikasi tertentu yang dibuat pemerintah yang harus bukan dikelola, lebih kayak harus setorkan para guru-guru ke aplikasi itu supaya bisa terbaca kinerjanya. Jadi kinerjanya tidak terlihat langsung para guru-guru. Kinerjanya itu dilihat dari standar yang dia kirimkan sama aplikasinya tertentu. Saya nggak tahu ya faktanya kayak gimana. Saya kan bukan juga dari pihak guru ya. Saya juga teman sedikit nggak ada juga yang jadi guru, belum ada yang jadi guru. Cuman insya Allah mungkin ada beberapa teman saya yang bisa sukses menjadi guru hebat di Indonesia. Amin. Nah, Dapin sama Galang ini kan tadi sih kita. Nah, kan dalam kurikulum merdeka itu kita didorongkan sama satu hal. Ada yang bisa nebak Galang sama Dapin? Apa yang paling didorongkan lah? Mungkin pendapatnya berdua Dapin sama Galang. Yang paling didorongkan dalam kurikulum merdeka ini buat murid-murid. Berpikir kritis. Nah ya, betul. Tapi merasa enggak sih Dapin sama Galang ini saat kita mau mengeluarkan pikiran kritis kita terhadap guru itu, tapi kan ada dua hal yang paling sulit dibedakan bahkan dalam masyarakat dan terutama para murid-murid, yaitu hal yang dia jabarkan atau dalil-dalil yang ada di kepala dia yang dia keluarkan, dia katakan kepada guru-guru, dia itu ngebuatnya bukan sebagai argumen tapi sentimen. Ada kayak satire di dalam apa yang dia keluarkan itu untuk ke gurunya. Ada sedikit kata yang mungkin terpoleskan ngebuat kalau kinerja gurunya ini jelek, walaupun sebenarnya itu hal yang wajar kan, sebenarnya kritis ya kritik kan, apalagi selembar kertas dengan kata kritik kan. Tapi ada nggak sih Galang sama Dapin ini, apakah kan kita bertanya guru nih, ya guru yang ngasih nilai, orang berpengaruh kedua dalam kehidupan kita selama kita hidup kan, selain orang tua, guru adalah yang menentukan hidup kita kan. Nah, merasa nggak sih kalau kesopan santunan kita terhadap guru menghambat pemikiran-pemikiran kritis para murid-murid kita? Kalau Galang atau Dapin, siapa tahu ada. Apa tadi pertanyaannya? Bisa diulang? Apakah kesopanan santunan kita ini kan terhadap guru nih? Sopan santun. Ini kayak orang tua nih, guru kan udah kayak orang tua. Kesopan santunan kita menghalangi pemikiran-pemikiran kritis yang ingin kita keluarkan di dalam kelas, yang kita ingin tanyakan lah tentang seputar materi dan lain-lain, yang ya terkadang guru kan juga manusia, dia mungkin menganggap argumen kita sebagai sebuah sentimen dan mungkin merasa apa yang argumen kita keluarkan yang sebenarnya itu masih tertaut dalam pembelajaran, dia mungkin bisa ambil take it personal lah. Gimana sih pendapatnya Mas Dapin sama Galang gitu? Oh gitu ya. Kalau soal adab-adab bisa mempengaruhi guru ya? Iya. Ya kita bedakan lah ya, kalau kita lagi ngobrol sama teman, sama guru kan memang adabnya beda-beda tuh. Ada adab teman, ada adab guru. Memang jujur kalau kita bicara sama teman kayak lebih memang pikiran bisa lebih plong. Karena kita nggak ada kata-kata yang harus kita jaga Yang kita kunci lah. Iya, kita kunci Kita tuh filter. bisa plong saja buat berbicara. Sementara beda memang kalau bicara sama guru. Kayak kita kayak kita berpikir dua kali tuh buat mengungkapkan, bisa aduh ini takutnya kata-kataku bakal menyakitkan guru nih, kayak kasih tahu nggak ya gitu toh. Iya, jadi memang nggak seplong itu memang kalau bicara sama guru sama teman, beda lah. Kalau Dapin sendiri di mana? Ya kalau menurut saya tuh berpengaruh sih. Kalau misalnya kita menjaga adab di depan guru kan, itu bisa menghambat kritik-kritik kita sampai ke guru. Karena dengan kita menjaga
adab gitu kan, kita jadi lebih takut gitu kan, kayak mengkritik guru itu, ya kan. Jadi makanya ada sebagian guru itu yang bisa kita akrabkan tapi dalam hal wajar. Ada juga memang guru yang friendly gitu kan, yang asik. Itu salah satu contoh guru yang bagus kalau menurut saya nih ya. Kan guru ada banyak-banyak. Ya banyak lah modelnya. Mereka Iya, kan juga banyak. manusia kan guru kita. Iya, tergantung dari murid-muridnya juga. Murid itu, beda-beda. ya murid itu sukanya guru kayak apa, murid ini sukanya guru kayak apa. Tapi kalau jujur, kalau saya suka guru yang kayak gitu. Karena dengan begitu, kita tidak perlu terlalu memikirkan kesopanan gitu kalau misalnya berbicara, tapi harus sopan, Iya, karena batasan dia tertentu adalah, lah. iya ada batasannya juga. Akrab boleh tapi jangan seakrab Ya, sampai keterlaluan gitu, kelewatan. Nah, dengan itu kritik-kritik kita jadi bisa lebih mudah kita sampaikan ke guru itu. Jadi guru yang kita kritik bisa lebih sempurna lah kinerjanya lah, karena menerima banyak kritik. Karena kan kebanyakan orang pasti kalau menerima kritik nih ya, pasti bakalan berubah gitu, karena bahkan ada tersinggung ya. ya makanya tergantung dari guru itu sendiri. Dan terus kalau dampak positifnya sih ada juga kalau kita menjaga adab. Misalnya ada sebagian guru yang memang kayak gak bisa nahan emosi gitu, kalau apalagi kalau Emosional. iya, apalagi kalau sudah capek kan, Iya. ngajar dari pagi gitu sampai ke sore. Gajinya kecil lagi. Nah itu, terus ada guru yang so akrab kan gitu, nggak bisa jaga adabnya ke guru itu, pasti marah lah. Jadi makanya kita harus bisa Pinter-pinter. gitu, kita bisa bagi-bagi sifat kita. Misalnya sifat ini untuk guru yang ini, sifat ini untuk guru yang ini, sifat ini untuk yang guru yang ini. Ciptakan topeng gitu. Iya gitu, karena lebih bagus gitu sih ya. Kalau misalnya kita samakan semua kan Ya, sulit lah. sulit. Pasti ada beberapa guru yang suka sama kita, ada guru yang gak suka sama kita, ada guru yang biasa-biasa aja, ya kan. Ya gitu alasannya. Gila, berarti ngeri juga di sekolah di Indonesia. Harus kayak bisa buat banyak personality atau image ya kan, Iya sama gitu. setiap orang yang berbeda. Gila. Kayaknya ada alasan kenapa sistem pendidikan di Indonesia itu harus dirubah. Iya. Bahkan gaji guru juga harus dinaikkan sih, itu yang harus dirubah. Dari zaman Jepang kayaknya tidak berubah juga gaji naik. Dari zaman Soeharto itu seriusan itu nggak berubah. Kasihan juga sih sebenarnya kalau guru, kalau mau dibilang ada salahnya ya nggak juga. Nah, saya mau nanyakan lagi nih, di sekolah kita kan ketaatan sama kerajinan kan yang paling utama. Ya. Taat agama, rajin juga. Dapin sama Galang ini ada ndak ekstrakurikuler yang diikuti secara fokus? Kalau saya pribadi kan saya banyak ngikutin. Ya. Tapi kalau Dapin sama Galang ini gimana? Kalau dari saya sih untuk sekarang masih belum ada niat sih masuk ekskul gitu. Kebetulan kan ada kesibukan juga di luar sekolah kan. Kita tidak hanya sibuk di sekolah gitu, ada urusan juga di luar gitu kan. Iya. Makanya saya masih berpikir 2 kali gitu untuk masuk suatu ekskul. Lagi pula ekskulnya juga kan ada banyak gitu, ada kayak robotik, PMR, PMR, Paskib, Pramuka, Muka, ya Rohis, ya banyak Prokris bahkan ada. ya. Kalau soal itu nantilah dipikirkan di kelas 2. Tapi kalau untuk sekarang belum ada niat sih. Tapi jujur memasuki sebuah ekskul itu pilihan yang bagus sih. Apalagi misalnya kita belum ada pengalaman di ekskul tertentu kan, kita masuk di ekskul itu kita dapat pengalaman. Itu kurasa untung juga di bagian itu. Jadi ya itu sajalah. Galang sendiri gimana? Saya mantan Paskib. Gila, bodinya udah kelihatan. Tunjukin bodinya. Ya tapi udah keluar sih. Tidak apa-apa, enggak Gak apa-apa ya. Jujur saya keluar Paskib itu karena satu alasan. Susah sekali mengatur waktu. Manajemen waktu. Iya. Makanya untuk sekarang saya nggak mau dulu buat masuk ekskul apapun.
karena ya masih banyak yang kurang tuh, apalagi buat mengatur waktu itu susah sekali. Di luar banyak kesibukan tuh, makanya ya begitulah. Banyak kegilaan di luar yang harus dijalani sebagai anak muda kan. Iya, itu. ya dah gitu aja. Tapi ada nggak sih kalau Galang nih, kita tanya Galang dulu nih. Ada nggak sih Galang mungkin di kelas 2 atau kelas 3 nanti kembali aktif dalam bereskul? Kurang tahu sih. Kalau untuk sekarang memang sama seperti Davin, nggak ada niatanku juga untuk masuk ekskul dulu toh. Ya. Tapi kan kalau memang nanti kelas 2 masuk ekskul sesuatu, ya sebisa mungkin bakal sih kuatur waktu lagi. Gitu. Nah, mungkin buat kali ini sekian gitu aja. Mungkin kalau Dapin sama Galang ada waktu, mungkin next week atau entah bulan besok atau kapan, kita bakalan ketemu ngobrol lagi tentang gosip-gosip sosial dan juga dilema-dilema yang dialami murid-murid kita, terutama di SMK Mutiara Ilmu lah. Ya. Nah itu tadi saya bakalan nyimpulin sedikit ya. Dapin sama Galang ini mereka dari kelas 10 PPLG, mereka termasuk muda loh. 10 itu berarti mereka ada kelas 1 SMK yang baru juga masuk, tapi mereka sudah berani menjabarkan apa ya yang mereka pikirkan. Mereka bisa paham, bahkan awareness mereka itu tinggi, atau bisa dibilang kesadaran mereka tentang suatu isu atau topik begitu kan. Topik begitu sangat tinggi sekali. Dan saya juga bersyukur bisa sekolah di SMK Mutiara Ilmu ini karena saya bisa bertemu murid-murid hebat, bahkan teman-teman hebat kayak Davin dan Galang. Kesadaran mereka itu yang lumayan tinggi lah, bukan lumayan, bahkan mereka tergolong tinggi untuk seumuran mereka. Mungkin saya begitu aja dari lo sekalian, Rizky Desta Pratama dan juga Dapin. Thank you banget udah datang ke podcast sepulang sekolah ini. Galang juga thank you banget udah datang. Ini udah waktunya pulang sekolah, malah di sini nongkrong, bukannya pulang tidur istirahat. Anda berdua malah nongkrong di sini nge-podcast. Tapi nggak apa-apa sih. Buat pengalaman saya tuh, Iya. karena saya orangnya haus pengalaman juga. Jadi apapun saya coba lah. Untung bukan haus wanita. Iya, sorry. Jadi mungkin tidak akan pernah begitu. Anda gay ya? Kayaknya. Jadi mungkin hanya sekian itu aja dari konten podcast Sepuh saya kali ini. Saksikan saja konten-konten UKM nextnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.